Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang berjudulkan efektivitas gaya kepemimpinan servant leadership dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Di sini kami mengambil studi kasus kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Wijayanti. Dan saya Rizky Putra Wahiditya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang ada di presentasi kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada latar belakang, lalu ada konsep servant leadership, konsep pelayanan publik, servant leadership pada sektor publik, karakteristik servant leadership, model servant leadership, implementasi efektivitas Ganjar sebagai pemimpin yang melayani, kelemahan servant leadership di era Ganjar Pranowo, kesimpulan dan juga saran. Pertama-tama, saya akan membacakan latar belakangnya. Pelayanan publik yang berkualitas penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Gaya kepemimpinan seperti servant leadership mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Seperti Pak Ganjar Pranowo contohnya, sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang dikenal karena pendekatan pelayanannya yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah. Melalui studi kasus ini, yang difokuskan pada kepemimpinan Ganjar Pranowo, makalah ini akan menganalisis dampak dari penerapan gaya kepemimpinan servant leadership terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah dan khususnya, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana gaya kepemimpinan servant leadership dan bagaimana servant leadership ini dapat menjadi faktor penting untuk memperbaiki pelayanan publik dan memberikan masukan yang berharga bagi pengambilan kebijakan di bidang kepemimpinan dan administrasi. Adapun rumusan masalahnya ialah yang pertama, bagaimana karakteristik gaya kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai servant leader dan bagaimana efektivitas kepemimpinan Ganjar Pranowo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada konsep servant leadership. Yang pertama dari Greenleaf, dia menjabarkan bahwa servant leadership harus memiliki niat awal untuk melayani, yang dimana mereka yang memiliki motivasi, memiliki keinginan untuk menolong orang lain. Dan yang selanjutnya ada Nordhaus tahun 2016, servant leadership memiliki kepekaan dan juga perhatian yang lebih terhadap suatu masalah yang dimiliki oleh pegawainya. Dan selanjutnya ada konstruksi servant leadership dari Dennis. Yang pertama ada kasih sayang atau love, pemberdayaan, empowerment, visi, kerendahan hati atau humility, dan kepercayaan atau trust. Dari ketiga penjelasan ini sebenarnya dimulai dari sifat perasaan alami, bahwa kebutuhan orang lain dapat terpenuhi. Dan di samping itu, pemimpin yang melayani pada akhirnya akan mengembangkan sikap individu di lingkungannya, dengan harapan memiliki sikap yang sama untuk melayani, membantu, menolong orang untuk lebih baik lagi. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep pelayanan publik. Menurut Cole tahun 2011, segala kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha milik pemerintah dalam bentuk barang maupun jasa, baik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun untuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 1 ayat 1 menjabarkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun dimensi kualitas pelayanan, yang pertama ada reliabilitas atau kepercayaan, yang mana ini adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Lalu yang kedua adalah tangible atau bukti fisik,
yang mana meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi, serta kendaraan operasional. Yang ketiga adalah responsiveness atau daya tanggap, yang mana sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Lalu ada assurance atau jaminan, yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan juga sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh pegawai, serta untuk menangkal bahaya, resiko, dan keraguan-raguan. Dan yang terakhir adalah empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Next. Selanjutnya ada servant leadership dalam sektor publik. Dasar gaya kepemimpinan yang dimaksud ini adalah pemberdayaan dan pengembangan manusia. Pemimpin yang selalu mencari menunjukkan kerendahan hati, kejujuran, menganggap orang sebagai aset terbesar organisasi tim, memberikan arahan dan menjadi inspirasi, bekerja keras untuk kebaikan bersama. Ready tahun 2016. Dari Hong 2015 terdapat 5 inti. Yang pertama ada manusia, yang kedua kepribadian, yang ketiga misi, yang keempat visi, dan yang kelima jujur. Selanjutnya yang dari Min tahun 2018, gaya pemimpin yang melayani, menggunakan kekuasaan dengan jujur, dan memahami pentingnya detail sehari-hari untuk membuat anggota merasa tertarik dalam bekerja. Yang ketiga, mendengarkan dan peduli terhadap anggota organisasi. Yang keempat, mempromosikan kemampuan anggota. Kelima, menginspirasi orang lain. Dan yang terakhir, selalu beradaptasi sesuai dengan situasi yang muncul dengan cara yang terbaik. Oke, next. Baik, saat ini saya akan memasuki bagian penyajian dan analisis. Adapun yang pertama ialah saya akan menjelaskan mengenai 10 karakteristik yang sangat penting dalam menerapkan servant leadership secara efektif. Adapun 10 karakter tersebut, yang pertama adalah empati. Jadi, seorang pemimpin yang melayani akan memprioritaskan pemahaman dari empati dengan kebutuhan emosi dan perspektif pengikut mereka. Yang kedua adalah kerendahan hati. Pemimpin yang melayani memprioritaskan semua kebutuhan dan minat pengikut mereka di atas agenda pribadi mereka sendiri. Yang ketiga adalah visi. Pemimpin yang melayani memiliki visi yang jelas untuk organisasi maupun tim mereka dan dikomunikasikan secara efektif kepada pengikut mereka. Yang keempat adalah integritas. Jadi, pemimpin yang melayani jujur, etis, dan konsisten dalam tindakan dan pengambilan keputusan mereka. Yang kelima adalah kepercayaan. Pemimpin yang melayani membangun kepercayaan dengan pengikut mereka dengan bersikap transparan dan menepati janji mereka. Lalu ada kolaborasi, yaitu memupuk kolaborasi dan kerja tim di antara pengikut mereka. Dan juga ada komitmen. Pemimpin yang melayani berkomitmen pada tujuan organisasi mereka dan pada pertumbuhan dan perkembangan pengikut mereka. Yang kedelapan adalah akuntabilitas. Pemimpin yang melayani menganggap diri mereka sendiri dan pengikut mereka bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Yang kesembilan ada pemberdayaan. Pemimpin yang melayani memberdayakan pengikut mereka dengan memberi mereka sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk membuat mereka berhasil. Lalu yang terakhir ialah servanthood. Sebagai servant leader, memandang kepemimpinan sebagai bentuk pelayanan dan berusaha untuk memberikan dampak positif pada kebutuhan dan kehidupan pengikutnya. Selanjutnya ada model servant leadership. Model ini adalah suatu konsep kepemimpinan yang menempatkan pelayanan sebagai inti dari kepemimpinan itu sendiri. Konsep ini dipopulerkan oleh Robert Greenleaf pada tahun 1970-an dan dianggap sebagai salah satu konsep kepemimpinan yang paling bermanfaat dan efektif. Yang pertama, memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan bawahan dan membantu mereka untuk berkembang untuk mencapai potensi terbaiknya. Selanjutnya, mendengarkan kebutuhan bawahan.
serta memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, memberikan feedback yang baik, sesuai, konstruktif, dan coaching. Robert K. Greenleaf, 1973. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai implementasi efektivitas Pak Ganjar sebagai pemimpin yang melayani. Jadi di era modern ini, model kepemimpinan yang diajukan adalah pemimpin yang melayani atau servant leadership. Dan kepemimpinan yang ideal adalah jika kepemimpinan yang difondasikan pada sikap saling melayani dan kerjasama antara pemimpin dan yang dipimpin, bukan pada kekuasaan atau relasi kuasa, apa yang disebut juga the power of servant leadership. Nah, untuk implementasinya sendiri adalah sebagai bentuk perwujudannya, janji-janji yang disampaikan oleh Pak Ganjar ketika pemilihan adalah memberantas korupsi dan berbagai program lainnya yang memihak rakyat. Hal ini diwujudkan pemerintah Ganjar Pranowo dengan menonjolkan transparansi yang diupayakan semaksimal mungkin pada berbagai program yang ditujukan untuk masyarakat Jawa Tengah. Salah satunya adalah dengan melakukan seleksi direksi Bank Jawa Tengah secara terbuka dan remunerasi sebagai upaya pencegahan korupsi terhadap pegawai negeri sipil yang ada di Jawa Tengah. Di samping itu, tantangan yang dihadapi oleh Pak Ganjar Pranowo adalah pembangunan infrastruktur yang belum sesuai harapan dan penetapan upah minimum kota atau kabupaten yang dinilai tidak memuaskan, sehingga menuai banyak kritik dan saran dari masyarakat. Selain itu juga ada program Kartu Tani dan pengembangan potensi melalui UMK yang berhasil diwujudkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Tidak mudah sebagai seorang pemimpin menghadapi berbagai dinamika lingkungan yang dinamis. Namun, hal ini bisa dikelola dengan cukup baik oleh Pak Ganjar yang terus-menerus mengembangkan kepemimpinannya dengan mencetuskan banyak ide dan terobosan kekinian untuk memajukan Provinsi Jawa Tengah. Dan strategi unik yang beliau gunakan bisa menginspirasi pemimpin muda lainnya untuk terus berinovasi serta menumbuhkan kemampuan leadership terutama dalam birokrasi di Indonesia. Next. Sudah yang seperti saya sampaikan tadi, ini adalah beberapa implementasi efektivitas Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang melayani. Yaitu yang pertama sebagai pemimpin yang mengayomi serta komunikatif, lalu ada juga pendekatannya secara langsung melalui belusukan dan tidak langsung melalui media sosial atau Instagram. Lalu ada penyebaran informasi secara luas melalui media sosial. Ada juga pewujudan pemerintah transparansi melalui program kerja seleksi direksi bank tadi yang di Jawa Tengah. Lalu ada program Kartu Tani dan pengembangan potensi melalui UKMK yang berhasil diwujudkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Oke. Di samping ada kebaikan servant leadership di era Ganjar Pranowo, pasti ada kelemahannya. Nah, ini memang menunjukkan keunggulannya dalam membentuk hubungan yang kuat antara atasan dan bawahan. Namun tidak ada model yang sempurna, sehingga servant leadership juga memiliki kelemahan yang bahkan sampai terseretnya nama Ganjar Pranowo di beberapa kasus dalam pemerintah Jawa Tengah. Ini yang pertama ada pembangunan infrastruktur yang belum pernah sesuai harapan dan penetapan upah minimum kota atau kabupaten yang dinilai tidak memuaskan. Lalu keterkaitan Ganjar dengan permasalahan EKTP yang dikorupsikan di Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan masyarakat. Era kepemimpinan Ganjar Pranowo tak lepas dari ketidakterlaksananya beberapa program yang sempat direncanakan. Dan yang terakhir, adanya partisipasi masyarakat tidak cocok untuk mengatasi masalah dengan cepat karena memakan banyak waktu. Oke, selanjutnya. Baik, sekarang kami akan memasuki di segmen kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah yang pertama, menurut Spears tahun 2002 terdapat 10 karakteristik utama kepemimpinan yang melayani: mendengarkan, empati, penyembuhan, kesadaran, persuasi, konseptualisasi, pandangan ke depan, penata layanan, komitmen terhadap pertumbuhan orang, dan membangun komunitas. Upaya tambahan oleh peneliti ilmu sosial untuk mengembangkan dan memvalidasi ukuran kepemimpinan yang melayani telah menghasilkan daftar ekstensif dari atribut kepemimpinan yang lain-lainnya.
Sedangkan pada studi kasus ini sendiri, Pak Ganjar Pranowo telah menjalankan kepemimpinan yang bersifat melayani, di mana seorang pemimpin menggunakan gaya yang mengutamakan pemberdayaan dan sekaligus pengembangan bagi pengikutnya. Sekaligus juga untuk menghargai orang sebagai aset terbesar organisasi dan menerapkan 10 karakter dasar dari servant leadership. Kepemimpinannya selaras dengan model servant leadership yang mendorong para pemimpin untuk mengutamakan kepentingan dan kebutuhan. Mereka juga dituntut untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka untuk kemajuan Provinsi Jawa Tengah. Masuk ke saran. Sedikit saran dari kelompok kami, yaitu dengan adanya era digitalisasi ini belum bisa menjamin tidak terjadinya korupsi atau program kerja yang mangkrak. Mangkrak dalam artian yang tidak diurus. Pentingnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pemberantasan korupsi dan terwujudnya program kerja. Transparansi merupakan hal yang sangat penting, sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja dari pemerintah. Harapannya, sikap ini bisa diteruskan, dilakukan secara konsisten, dan semakin memberikan dampak positif yang nyata ke depannya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya selaku Rizky Putra Widitya dan STIK Wijayanti mengucapkan terima kasih atas waktu yang ditentukan. Mungkin sedikit pantun dari saya, ada batu bata dibuat kolam ikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Buah selasih kubeli 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.